Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Nah, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini mungkin saya akan sedikit membahas tentang pinjaman online, solusi untuk teman-teman yang mungkin ditolak untuk pengajuan kurnya di Bank BRI. Nah, salah satunya BRI punya rekanan kerjasama untuk menyalurkan dana fresh dalam bentuk pinjaman online. Nah, apa itu pinjaman online dari Bank BRI yang bisa menjadi solusi untuk teman-teman yang ditolak pengajuan kurnya di tahun 2025? Simak terus paparan saya. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin mengulik kembali pembahasan yang di video saya sebelum ini mungkin sudah saya bahas, yakni pinjaman online berbasis apa ya istilahnya? Bukan menjadi acuan untuk bank tersebut untuk menyalurkan, karena banyak juga yang punya program itu, tapi salah satunya untuk menyalurkan pinjaman online yang untuk menanggulangi teman-teman yang ditolak pengajuan kurnya, itu Bank BRI punya program namanya UMI. UMI kayak bahasa Arab ya teman-teman. Baik, untuk teman-teman bisa mengajukan pinjaman UMI sebetulnya itu tidak harus di Bank BRI, karena teman-teman bisa mengajukan pinjaman online UMI ini di Bank BRI yang pertama, yang kedua Pegadaian, yang ketiga PNM. Nah, ketika teman-teman akan mendaftarkan UMI di Bank BRI, otomatis nanti akan disambungkan di PNM. Nah, itu kolaborasi, mereka memang kolaborasi, dan beberapa unit PNM itu menempati beberapa kantor cabang Bank BRI unit atau BNI KCP yang besar-besar biasanya. Mereka untuk membantu membiayai pendanaan pinjaman online UMI ini. Lantas yang menjadi pertanyaan gini teman-teman, apakah pinjaman UMI ini syaratnya ribet atau tidak? Untuk teman-teman yang baru mau untuk mengajukan pinjaman online UMI ini, syaratnya tidak begitu ribet teman-teman. Hanya saja mirip-mirip sih teman-teman. Mirip-mirip persyaratan untuk pengajuan kur Bank BRI. Nah, untuk syarat-syaratnya pengajuan online lewat UMI ini teman-teman biasanya disuruh meminta untuk membuka rekening dulu. Kalau di Bank BRI nanti buka Simpedes. Kalau di Pegadaian nanti bisa ada produk tabunganku dari Pegadaian atau produk tabungan Pegadaian yang lain. Kemudian untuk syarat administratifnya itu sama saja. Untuk usia pengaju minimal 21 tahun. Kemudian usaha itu minimal berjalan 3 bulan. Kemudian jaminan ini yang agak simpang siur sih teman-teman. Ada yang bilang jaminan itu wajib, ada yang mengatakan bahwa jaminan ini bersifat tidak wajib. Nah, nanti biasanya teman-teman ini untuk pengajuan pinjaman online berbasis UMI baik di Bank BRI, di Pegadaian ataupun di PNM, itu nanti teman-teman plafonnya sangat terbatas ya. Tidak seperti teman-teman pengajuan pinjaman yang umum atau pinjaman kur atau pinjaman kupra kalau di Bank BRI. Kalau teman-teman mengajukan pinjaman online berbasis UMI, itu teman-teman plafonnya minimal 1 juta maksimal 10 juta. Kenapa? Jadi sasarannya untuk teman-teman yang mau mengajukan pinjaman UMI ini kan cakupannya cukup luas teman-teman. Karena syaratnya dipermudah, kemudian proses ACC-nya juga dipermudah, sehingga membuat BRI ini menekan angka NPL, kalau bahasa perbankan ya teman-teman ya, menekan angka NPL tunggakannya dengan pembatasan jumlah pencairan dari 1 juta sampai dengan maksimal 10 juta. Kemudian untuk jangka waktunya minimal paling cepat itu adalah 1 tahun, maksimal ada yang 3 sampai dengan 5 tahun.
Dan jika teman-teman ini mau mengajukan pinjaman UMI, kalau teman-teman punya pinjaman atau angsuran di tempat lain, itu biasanya teman-teman tidak dipermasalahkan. Tidak seperti KUR Bank BRI ya teman-teman ya. Biasanya dipermasalahkan dan dipertanyakan ini angsuran apa, pinjaman apa, macet atau lancar dan lain sebagainya. Kemudian yang menurut saya ini sedikit meringankan dibandingkan dengan pengajuan pinjaman yang lain, UMI di Bank BRI, UMI di Pegadaian, pinjaman UMI di PNPM itu bisa dicairkan dalam waktu singkat, maksimal biasanya 3 hari. Kemudian kalau di Bank BRI, teman-teman daftarnya di Bank BRI, nanti teman-teman tidak harus datang ke bank. Kok bisa? Jadi untuk program UMI ini, pinjaman teman-teman bisa diajukan di agen briling. Nah, agen briling itu kan ada di mana saja teman-teman, pasti setiap gang, setiap RT atau RW. Umumnya di Indonesia sekarang ini sudah banyak sekali agen briling. Nah, teman-teman bisa tuh untuk mendaftar pinjaman UMI, khususnya Bank BRI ya, karena kita lagi bahas UMI BRI, di agen briling tersebut. Lantas, jika teman-teman pengen mendaftarkan pinjaman UMI di Pegadaian, bisa nggak? Nah, silakan teman-teman datang ke Pegadaian setingkat kecamatan biasanya teman-teman ya. Mereka sudah bisa langsung melayani pinjaman UMI. Lantas kalau PNPM di mana? PNPM itu ada 2 versi teman-teman. Teman-teman bisa datang ke BRI yang ada logo PNPM-nya, atau teman-teman bisa datang ke Pegadaian yang ada logo PNPM-nya. Semuanya sama. Di PNPM baik itu di Pegadaian ataupun di Bank BRI, itu mereka bisa menyalurkan pinjaman UMI ya, sehingga memudahkan gerak teman-teman nih. Teman-teman nggak perlu jauh, kemudian surveinya juga cepat karena mungkin peminatnya ini belum banyak orang yang tahu. Kemudian nanti teman-teman syarat-syaratnya pun dipermudah ya, tidak harus ketemu mantrinya, melainkan nanti proses verifikasinya itu akan dipadatkan. Misalkan teman-teman pengajuan di Bank BRI melalui 5 tahapan, 5 langkah. Di BRI UMI, Pegadaian UMI, kemudian PNPM pinjaman UMI mungkin hanya dipotong menjadi 3 langkah saja, sehingga menyebabkan untuk pencairan prosesnya ini lebih cepat daripada teman-teman pinjaman online sejenis di bank lain ya. Kemudian untuk teman-teman pengaju pertama, kalau misalkan teman-teman ini istilahnya kudet atau tidak tahu menau tentang informasi pinjaman UMI, baik itu pinjaman online UMI di BRI, Pegadaian ataupun PNPM, silakan teman-teman datang paling cepat menurut saya di agen briling. Teman-teman tanya ke agen briling, nanti biasanya agen briling akan menghubungi petugas baik dari Pegadaian, BRI ataupun PNPM untuk bisa membantu pencairan teman-teman. Nah, nanti pencairannya di mana? Teman-teman nggak perlu datang ke kantor Bank BRI, nggak perlu datang ke PNPM, nggak perlu datang ke Pegadaian untuk bisa pencairan pinjaman online UMI ini, melainkan nanti teman-teman datang lagi aja ke ke agen briling tersebut, nanti dicairkan. Nah, itulah fungsi agen briling karena pencairannya kecil ya. Biasanya kas untuk agen-agen briling itu maksimal 1-10 juta perputaran uangnya setiap hari, sehingga menyebabkan mereka bisa membantu proses teman-teman untuk mencairkan pinjaman online UMI, baik itu dari Bank BRI, kemudian dari PNM ataupun dari Pegadaian. Baik, mungkin itu saja teman-teman informasi singkat dari saya tentang cara pengajuan pinjaman online UMI di BRI, Pegadaian, dan PNM. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.